Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nurjayanto. Nama saya Sakrata Bianrevino. Kami akan melakukan presentasi tentang e-business dan e-commerce. Jadi, yang pertama, overview of e-business and e-commerce. E-commerce, kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Dalam model ini, transaksi bisnis, pertukaran informasi, dan kegiatan bisnis lainnya dapat dilakukan secara online. E-commerce melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses bisnis. Beberapa e-commerce yang terkenal di Indonesia adalah Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada. Yang kedua ada e-business. E-business mencakup lebih dari perdagangan elektronik. E-business merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung semua aspek operasional suatu bisnis, termasuk proses internal, hubungan dengan pelanggan, hubungan dengan mitra bisnis, dan proses manajemen. Ada beberapa contoh e-business yaitu e-commerce dan e-marketing. Selanjutnya, tipe-tipe e-commerce itu ada 8. Yang pertama ada business to customer, business to business, customer to customer, business to employee, e-government, m-commerce, social commerce. Yang terakhir itu ada conventional commerce. Yang pertama itu buat bisnis customer adalah penjualnya adalah sebuah organisasi dan pembelinya adalah seorang individu. Yang kedua, business to business adalah penjual dan pembeli adalah sebuah organisasi. Contohnya perusahaan pengiriman barang yang bekerjasama dengan perusahaan e-commerce untuk distribusi produk. Ketiga adalah konsumen menjual produk atau jasa kepada konsumen lain. Yang keempat, suatu pendekatan di mana perusahaan menyediakan berbagai layanan dan informasi kepada karyawan mereka melalui platform digital atau sistem online. Yang kelima, penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan pemerintahan seperti pembayaran pajak online. Yang keenam, dilakukan melalui perangkat mobile seperti ponsel pintar atau tablet. Dalam e-commerce, penggunaan dapat melakukan berbagai transaksi online seperti pembelian barang atau jasa. Yang ketujuh, ada penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan pemerintahan seperti pembayaran pajak online. Yang kedelapan, perdagangan tradisional yang melibatkan transaksi di tempat fisik, seperti toko retail, pasar tradisional, atau pusat perbelanjaan, tanpa melibatkan media elektronik. Selanjutnya, mekanisme utama e-commerce. Yang pertama ada auction, adalah barang atau jasa dilelang kepada pembeli tertinggi. Pemenang dari lelang adalah pembeli yang menawarkan harga tertinggi. Yang kedua ada forward auction, adalah jenis lelang di mana penjual memulai dengan harga rendah dan naik seiring dengan penawaran yang diterima dari pembeli. Yang ketiga ada reverse auction, adalah suatu bentuk lelang di mana peran penjual dan pembeli dibalik. Pembeli atau pihak yang mengajukan kebutuhan produk atau layanan memulai proses lelang dengan menetapkan harga yang lebih tinggi atau parameter lain yang menguntungkan pembeli. Selanjutnya ada e-commerce business model. Yang pertama ada online direct marketing. Online direct marketing adalah penggunaan saluran online untuk langsung memasarkan produk atau layanan kepada pelanggan tanpa perantara. Contohnya pengiriman email dan iklan online. Kedua ada electronic tendering system, adalah bisnis peminta penawaran harga dari supplier dengan B2B atau G2B menggunakan reverse auction. Name your own price adalah customer memutuskan beberapa banyak mereka akan membayar. Terus yang keempat ada find the best price, adalah membandingkan harga secara online untuk mendapatkan produk atau layanan dengan harga terbaik. Terus ada affiliate marketing, adalah kerjasama antara pemilik bisnis dan mitra afiliasi. Di sini, mitra afiliasi akan mendapatkan komisi untuk setiap penjualan. Viral marketing adalah strategi pemasaran di mana konten atau promosi disebarluaskan secara alami oleh konsumen sendiri. Group purchasing melibatkan pembeli kolektif oleh sekelompok konsumen untuk mendapatkan harga yang lebih baik atau diskon volume. Online auction adalah proses di mana penjual melelang produk atau layanan dan pembeli bersaing dengan menawarkan harga tertinggi. Selanjutnya, electronic payment. Yang pertama ada electronic check. Electronic check adalah bentuk pembayaran elektronik yang mirip dengan cek kertas tradisional, tetapi dilakukan secara elektronik. Sebagai metode pembayaran digital, e-check memungkinkan transfer dana melalui sistem perbankan elektronik. Kedua ada electronic credit cards, merujuk pada kartu kredit yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi secara elektronik. Kartu kredit ini memiliki elemen-elemen elektronik yang memungkinkan mereka berfungsi dalam berbagai sistem pembayaran digital. Ketiga ada purchasing cards, adalah jenis kartu kredit khusus yang
diterbitkan kepada organisasi atau perusahaan untuk memudahkan proses pembelian dan pengeluaran bisnis. Kartu pembelian ini dirancang untuk memfasilitasi pembelian barang dan jasa dengan cara yang efisien dan terkendali. Terus ada business to consumer, electronic e-commerce. Yang pertama, electronic storefront adalah istilah yang merujuk pada toko online atau situs web e-commerce yang memungkinkan perusahaan atau individu untuk menjual produk atau layanan secara elektronik. Electronic storefront seringkali dirancang untuk menciptakan pengalaman berbelanja online yang mirip dengan berbelanja di toko fisik. Electronic malls adalah pusat perbelanjaan online atau pasar digital yang menawarkan berbagai produk dan layanan dari berbagai penjual atau merek. Electronic malls mirip dengan pusat perbelanjaan fisik, tetapi operasinya dilakukan secara online. Electronic retailing adalah perdagangan e-commerce yang melibatkan penjual produk atau layanan secara langsung kepada konsumen melalui internet. Ini dapat mencakup pembelian produk secara online dari toko-toko retail yang memiliki keberadaan online atau dari toko online eksklusif. Advertising adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang bertujuan untuk mempromosikan atau memasarkan produk layanan atau merek tertentu kepada khalayak target. Ada beberapa metode periklanan online, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah banner. Banner adalah papan iklan elektronik yang biasanya ditampilkan di situs web atau platform digital. Yang kedua adalah pop-up ad, jenis iklan online yang muncul secara otomatis dalam jendela terpisah di atas halaman web yang sedang dilihat oleh pengguna. Yang ketiga adalah pop-under ad. Pop-under ad adalah iklan online yang muncul di belakang jendela browser web yang sedang digunakan oleh pengguna. Dan yang keempat adalah viral marketing, adalah mengacu pada pemasaran dari mulut ke mulut secara online. Yang selanjutnya, masalah di electronic tailing atau e-tailing, yang pertama adalah channel konflik dan multi-channeling. Jadi produsen dapat menghilangkan peran partner mereka seperti distributor, retail, dealer, dan perwakilan penjualan. Yang kedua adalah fulfillment. Ini adalah melibatkan pencarian produk yang akan dikirim, mengemas produk, dan mengatur pengiriman cepat ke pelanggan atau menangani pengembalian produk yang tidak diinginkan atau cacat. Yang terakhir adalah personalized pricing. Jika suatu jika suatu harga jika harga suatu produk di retailers tertentu lebih tinggi, maka pelanggan dapat dengan mudah menggunakan internet untuk membandingkan harga dan fitur di antara sejumlah retailer untuk membeli produk tersebut dari retailer lain. Yang selanjutnya adalah business to business atau B2B electronic commerce. Jadi penjual merupakan pihak yang aktif mencari pembeli. Penjual akan mendaftarkan produk di pasar dan kemudian menunggu pembeli untuk menghubungi mereka. Keuntungan dari B2B sell side marketplace yaitu pertama, pembeli bisa dari seluruh dunia. Yang kedua, dapat membantu penjual untuk menemukan pembeli yang tepat untuk produk. Dan yang ketiga adalah pasar dapat membantu penjual untuk menghemat biaya pemasaran. Selanjutnya adalah kerugian dari B2B sell side. Yang pertama adalah pasar dapat menjadi sangat kompetitif. Dan yang kedua, penjual perlu meluangkan waktu dan usaha untuk mendaftarkan produknya di pasar. Selanjutnya adalah B2B buy side marketplace. Pasar online yang menghubungkan pembeli dengan penjual bisnis. Pasar ini memungkinkan pembeli untuk membeli produk atau jasanya kepada pembeli bisnis lain. Keuntungan dari B2B buy side marketplace ini ada dua. Yang pertama, pasar ini dapat membantu pembeli untuk menemukan produk atau jasa yang mereka butuhkan. Yang kedua, pasar ini dapat membantu pembeli untuk menghemat waktu dan tenaga. Selanjutnya, kerugian dari B2B buy side ini yang pertama, pembeli perlu meluangkan waktu dan usaha untuk mencari penjual yang tepat. Yang kedua, pasar ini dapat menjadi sangat kompetitif. Selanjutnya, pertukaran vertikal. Pertukaran vertikal ini menghubungkan pembeli dan penjual di industri tertentu. Misalnya, pertukaran vertikal untuk industri otomotif akan menghubungkan produsen mobil dan pemasok suku cadang. Pertukaran horizontal. Pertukaran horizontal adalah platform online yang dapat membantu perusahaan dari berbagai industri untuk menemukan produk atau layanan yang mereka butuhkan. Yang ketiga adalah pertukaran fungsional. Pertukaran fungsional adalah platform online yang dapat membantu perusahaan untuk menemukan layanan yang mereka butuhkan. Selanjutnya adalah ethical and legal issues in e-business.
Jadi di sini ada 6. Yang pertama, privacy. Ini memungkinkan bisnis dan karyawan untuk melacak aktivitas individu di internet menggunakan cookie atau perangkat lunak khusus. Hal ini memungkinkan informasi pribadi untuk dilacak, dikumpulkan, dan disimpan sebagai profil individu. Yang selanjutnya adalah job loss. Job loss adalah masalah etika yang berkaitan dengan kehilangan pekerjaan. Masalah ini muncul karena kehilangan pekerjaan dapat berdampak negatif terhadap karyawan, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga adalah fraud on the internet atau penipuan di internet. Ini adalah istilah umum untuk kejahatan yang memanfaatkan internet untuk menipu orang lain dan mendapatkan uang secara ilegal. Yang selanjutnya adalah tax and other fees, adalah kewajiban finansial yang diberlakukan oleh pemerintah kepada individu dan bisnis. Selanjutnya adalah copyright. Copyright adalah suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada pencipta suatu karya intelektual untuk mengontrol penggunaan, distribusi, dan reproduksi karya tersebut. Yang terakhir adalah cyber squatting, adalah istilah umum untuk kejahatan yang memanfaatkan internet untuk menipu orang dan mendapatkan uang secara ilegal. Selanjutnya adalah quick guide to start your first e-commerce business. Jadi di sini ada 5. Yang pertama, menentukan produk yang ingin dijual. Yang kedua adalah menemukan supplier. Yang ketiga adalah teknologi dan solusi e-commerce. Keempat, pembayaran. Dan yang kelima adalah mengukur kinerja bisnis. Sekian dari kami. Kurang Wassalamualaikum lebihnya warahmatullahi wabarakatuh.